Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas doa terakhir dari doa al-istiftah yang disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim. Inilah doa yang panjang ya, dan dia paling lengkap dalam memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Paling lengkap karena berisi tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Terus juga berisi tentang iman kepada Allah, kepada para nabi, kepada surga, kepada neraka ya, pada hari kiamat, dan ditutupi dengan pengakuan seorang hamba untuk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bacakan doanya. Doa ini dibaca oleh Nabi ketika salat malam ya. Dibaca Nabi ketika salat malam. Nabi ketika salat tahajud. Maka dianjurkan seorang ketika salat tahajud membaca doa istiftah. Tahajud maksudnya salat malam setelah tidur. Salat malam setelah tidur disebut tahajud. Kalau tanpa tidur salat malam umum. Kalau tidur kemudian bangun disebut salat malam khusus atau dikenal dengan apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka di malam hari bangunlah untuk bertahajud, yaitu salat malam setelah tidur. Ini lebih afdal daripada tidak tidur, karena orang yang tidur kemudian dia bangun dia lebih segar dan dia ada perlawanan melawan rasa ngantuk ya. Kemudian dia salat ya. Sehingga dia lebih segar, lebih khusyuk ketika salat setelah tidur. Dan itu sunnahnya Nabi adalah kata Rasulullah SAW, usolli wa anam, aku salat dan aku tidur. Dan juga sunnahnya nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Daud alaihissalam, kana yanamu nisful lail, kana yanamu thuluthul lail wa yusalli nisfahu wa yanamu sudusahu. Atau sebaliknya, kana yanamu nisful lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam dan tidur lagi seperenam malam. Jadi tidur, salat, tidur lagi. Kemudian ini paling lengkap terkait iman. Terkait iman, nanti akan kita sebutkan. Saya bacakan dulu ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah cahaya langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di antara yang ada padanya, yaitu penghuni langit maupun penghuni bumi. Saya ulangi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala pujian adalah milikmu, anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit dan bumi, wa man fihin, dan juga cahaya apa yang ada di langit dan di bumi. Wa man fihin maksudnya apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Dan segala puji bagi engkau ya Allah, engkaulah qayyim, pengurus. Qayyim maksudnya apa? Pengurus langit dan bumi, wa fihin, dan juga pengurus apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qayyim maksudnya pengurus. Kemudian nur maksudnya cahaya. Setelah itu walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, dan segala puji bagimu, engkaulah Rabb, Rabbnya langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di langit dan di bumi. Walakal hamdu lakal mulku, bagi engkaulah kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di langit dan di bumi. Walakal hamdu, bagi engkau lah segala puji, anta malik,
raja. Engkaulah raja langit dan bumi. Anta malikus samawati wal ard wa ma fihin, dan raja apa yang ada langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Engkaulah maha benar. Wa wa'duka haq, dan benar, ini janji. Wa qauluka haq, perkataanmu benar. Wa liqa'uka haq, pertemuan denmu juga benar. Wal jannatu haq, surga adalah benar adanya. Wan naru haq, neraka benar adanya. Wan nabiyuna haq, para nabi juga benar. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hak, benar adanya. Was-sa'a, hari kiamat juga benar adanya. Ini pujian selesai, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian. Setelah itu pengakuan bertawasul dengan amal seorang hamba. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada Allah engkaulah aku menyerahkan diriku. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepada engkaulah aku bertawakal. Wa bika amantu, kepada engkaulah aku beriman. Wa ilaika anabtu, kepada engkaulah aku kembali, yaitu bertobat. Wa bika khasamtu, dengan engkaulah aku bersengketa, itu berdebat. Wa ilaika hakamtu, kepada engkaulah aku berhukum. Ini tawassul dengan amalan hamba. Dengan amalan hamba. Baru kemudian yang ketiga, permintaan, ini permohonan. Permohonan. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampuni dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosaku yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku sendiri. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah yang memajukan, engkaulah yang memundurkan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Maka doa ini doa yang sangat lengkap. Ya. Lihat di sini berisi tentang anta nurus samawati wal ard, kemudian anta qayyimus samawati wal ard, kemudian anta rabbus samawati wal ard, kemudian anta laka mulkus samawati wal ard, anta malikus samawati wal ard. Setelah muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian pujian berlanjut, antal haq, engkau adalah maha benar, janjimu benar, perkataanmu benar, pertemuan dengan benar, kemudian iman terhadap surga, neraka, terhadap para nabi, pada hari kiamat. Kemudian ini amalan hamba terkumpul pada Islam, tawakal, iman, taubat, dan seterusnya. Baru kemudian permohonan untuk meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan pujian lagi kepada Allah, antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ditutup dengan pujian. Sudah hafal ikhwan-ikhwan? Bapak Ibu. Insyaallah dihafal. Lama-lama bisa hafal ya. Ada beberapa lafal tapi mirip-mirip. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu antal haq wa qauluka haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq. Wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Was sa'atu haq wan naru haq wal jannatu haq. Ya. Dan seterusnya, kemudian baru mengakui tentang amal kita. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Baru permintaan, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Insyaallah hafal ya. Insyaallah. Nah, kalau supaya mudah hafal, bangun malam. Karena dibaca ketika salat apa? Salat malam. Ustaz, boleh enggak dibaca waktu duha? Boleh saja ya. Boleh saja. Tapi sekarang kita berusaha menjelaskan maknanya. Tentu maknanya kalau mau disyarah sangat panjang, tapi kita akan jelaskan secara global agar ketika kita membacanya kita menghayati. Makanya sebenarnya ini adalah
doa istiftah terbaik dalam memuji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keimanan karena lengkap. Karena lengkap. Dan permohonan terbaik adalah permohonan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan satu-satu. Pertama, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, segala puji bagimu. Sudah kita jelaskan, pujian sesungguhnya hanya untuk Allah. Allah dipuji secara zatnya. Adapun makhluk dipuji karena anugerah Allah, bukan secara zatnya. Manusia asalnya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia sangatlah lemah. Kalau dia dipuji karena dia memiliki kelebihan, yang beri kelebihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak dipuji secara zatnya tapi dipuji karena anugerah dari Allah. Kalau kita memuji manusia, seharusnya kita memuji sang pemberi anugerah. Maka kita mengatakan alhamdulillah atau lakal hamdu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena dia yang berhak dipuji secara zatnya. Adapun pujian kepada Allah mencakup apa nama-namanya? Asmaullahil husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Setiap namanya berhak untuk dipuji. Kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah semua juga maha indah, berhak untuk dipuji, ya. Allah maha melihat, Allah mendengar, Allah maha kuat, Allah maha bijak, Allah maha hikmah, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi taubat, dan maha-maha yang lainnya yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Setiap sifat Allah berhak untuk dipuji. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah juga banyak. Allah menciptakan, itu perbuatan Allah. Allah memberi rezeki, Allah menahan rezeki, Allah memberi anugerah, Allah mengazab. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pujiannya keputusan-keputusannya. Seluruh keputusan Allah berhak untuk dipuji karena pasti ada hikmahnya. Makanya kita ketika mendapati takdir Allah yang kurang kita sukai, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa kita memuji Allah? Karena di balik musibah tersebut pasti ada hikmah. Kemudian berbicara anugerah-anugerah yang sangat banyak. Anugerah, ni'amuhu nikmat dan mawahib. Anugerah dan karunia Allah sangatlah banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Oleh karenanya Allah dipuji dari banyak sisi. Maka jangan menyangka Allah dipuji hanya satu sisi saja. Kebanyakan orang hanya memuji Allah di sini aja. Hanya memuji Allah dari satu sisi, ya. Jadi banyak orang memuji Allah cuma satu sisi ini aja. Hanya anugerah dan nikmat. Padahal Allah dipuji dari banyak sisi. Banyak sisi. Baik, kita lanjutkan. Allahumma lakal hamdu. Maknanya hanya pujian hanya untukmu. Karena pujian selain kepadamu bukan pujian secara zatnya. Pujian kepada selain engkau kembali juga kepada engkau. Karena engkaulah sang pemberi anugerah yang membuatnya dipuji. Dipuji. Kemudian anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah cahaya langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di langit dan ada di bumi. An-Nur datang dalam Al-Qur'an, ada namanya surat Nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya dalam surat An-Nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan nur, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bisa diidhafahkan atau disandarkan kepada Allah dengan dua model. Perhatikan ini. Pertama, idhafatu sifah ilal mausuf, yaitu penyandaran sifat kepada penyandang sifat, yaitu nur sebagai sifat Allah. Maksudnya di sini nur sebagai sifat Allah. Yaitu nur sebagai nama dan sifat Allah. Nama Allah dan sifatnya. Idhafatu sifat ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada penyandangnya. Kalau kita bilang nurullah, cahaya Allah, maksudnya Allah itu memiliki sifat bercahaya. Dan di antara namanya adalah apa? An-Nur. Seperti kalau kita bilang ilmullah. Perhatikan, kalau kita bilang ilmullah, kita berarti sedang mensifati Allah dengan sifat ilmu, yaitu ilmunya Allah. Ilmu adalah sifat Allah, yang penyandangnya adalah Allah. Demikian juga kuwatullah, kekuatan Allah. Sam'ullah, pendengaran Allah, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Di antaranya nurullah, cahaya Allah. Maksudnya cahaya Allah. Di antara dalil akan hal ini seperti dalam surat Az-Zumar kata Allah,
wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq. Dan seterusnya dalam surat Az-Zumar kata Allah, wa asyraqatil ardu, bumi menjadi terang, binuri rabbiha, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan itu ketika Allah datang ke padang mahsyar, ke bumi yang baru untuk mulai persidangan. Ketika Allah datang, maka bumi bercahaya. Kenapa? Karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zatnya bercahaya. Allah zatnya bercahaya. Tentu cahaya tidak sama seperti cahaya yang kita tahu. Cahaya bermacam-macam ya. Di dunia aja cahaya bermacam-macam. Cahaya matahari tidak seperti cahaya rembulan tidak seperti cahaya lampu. Lampu pun bermacam-macam cahaya. Sekarang aja ditemukan partikel-partikel cahaya bermacam-macam. Cahaya bermacam-macam. Demikian juga cahaya lampu tidak sama dengan cahaya malaikat, paham? Semua cahaya, tapi cahaya Allah tidak sama dengan cahaya apa? Makhluk, paham? Allah bercahaya, tapi cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Tidak sama dengan cahaya makhluk. Dan demikian berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Maka cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Maka tidak usah kita bayangkan. Karena kita bayangkan pasti cahaya makhluk. Tapi sudah kita pahami namanya cahaya adalah sesuatu yang beri penerangan. Kita sudah paham. Tapi bagaimananya kita enggak tahu. Lampu aja, lampu kuning, ada lampu hijau ya. Ada lampu warna-warni. Lampu aja beda-beda. Matahari beda juga lampunya. Rembulan beda juga cahayanya. Oleh karenanya kita bilang Allah bercahaya secara zatnya, sifatnya bercahaya, tapi cahayanya kita tidak tahu. Cahaya malaikat aja kita enggak tahu, enggak pernah lihat. Pernah lihat enggak cahaya malaikat? Enggak pernah. Kemudian juga dalam hadis Allah mensifati wajahnya bercahaya. Rasulullah mensifati wajah Allah bercahaya. Kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur, lau kasyafahu la ahraqat subhati wajhi man taha ilahi basara min khalqih. Kata Nabi, hijab Allah adalah cahaya. Seandainya hijabnya disingkap, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang Allah lihat. Subhat wajhi maksudnya cahaya wajahnya. Jadi wajah Allah bercahaya. Wajah Allah bercahaya. Ini salah satu sifat Allah, yaitu bercahaya. Taib yang kedua, Allah juga disebut Nurullah, tetapi idhafat makhluk ila al-khaliq. Itu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Kenapa disandarkan kepada penciptanya? Disandarkan kepada Allah untuk dimuliakan. Contohnya Baitullah. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena masjid dimuliakan. Bait makhluk. Makhluk itu bukan bait. Bait dia berdiri sendiri, rumah. Beda dengan ilmu. Ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu disandang. Kalau ilmu sendiri enggak ada namanya ilmu. Ilmu dia abstrak. Disebut dengan a'rad, dia abstrak. Dia hanya bisa ada jika disandarkan kepada penyandangnya. Seperti ilmu manusia. Ilmu sendiri enggak ada, tapi kalau di manusia ada ilmunya. Maka sesuatu yang abstrak tidak berdiri sendiri, dia adalah sifat. Ketika dikatakan ilmu Allah, berarti ilmu itu bukan makhluk, tapi ilmunya siapa? Allah. Faham? Kekuatan juga abstrak. Tidak ada realnya, tapi kalau disandarkan kepada Allah, berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Beda dengan rumah. Rumah berdiri sendiri. Tanpa Allah, rumah zat yang konkret. Ketika kita sandarkan kepada Allah, bukan berarti sifat Allah, tetapi kita sandarkan karena dimuliakan. Faham? Seperti naqatullah, onta Allah. Ontanya Nabi Soleh, onta berdiri sendiri enggak? Dia konkret diri sendiri, bukan sesuatu yang abstrak, dia konkret. Tapi kalau kita sandarkan naqatullah, onta Allah, berarti kita hendak memuliakan onta tersebut, onta ini spesial. Makanya dibilang ontanya Allah. Rasulullah utusan, Rasul juga manusia berdiri sendiri, tapi kita sebut Rasulullah utusan Allah untuk memuliakan. Nah, demikian juga ada namanya Nurullah, maksudnya cahaya makhluk, bukan cahaya sifat Allah. Jadi ada cahaya yang Allah muliakan disebut dengan Nurullah, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang nur maksudnya sifat Allah, terkadang adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti rahmat. Rahmat ada juga merupakan sifat Allah, kasih sayang Allah, yaitu Allah menyayangi makhluknya dengan rahmat tersebut. Dan ada maksudnya rahmat adalah rahmat yang Allah ciptakan kepada makhluk. Masing-masing kita punya rahmat kepada anak, kepada istri, kepada orang tua. Kita ini ciptaan Allah dan rahmat kita juga ciptaan siapa? Allah. Di antara rahmat adalah hujan. Wa huwa alladhi yursilur riyaha baina yaday rahmatih.
Dan dialah yang mengirimkan angin sebelum datang rahmat Allah, maksudnya hujan. Di antara rahmat Allah adalah aplikasinya adalah hujan. Jadi rahmat Allah ada merupakan sifat Allah, ada merupakan makhluk. Faham? Faham tidak? Faham. Demikian juga nur, ada nur yang merupakan sifat Allah, ada nur yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nur yang ciptaan Allah adalah nurnya malaikat. Allah ciptakan malaikat dengan nur. Oleh karenanya di antara kesyirikan ketika orang memahami bahwasanya Rasulullah adalah nur, kemudian mereka mengatakan nur Muhammad dari nur Allah, ini syirik. Seakan-akan ada nur Allah yang lepas kemudian tercipta jadi makhluk. Maka siapa yang mengatakan nur Muhammad dari nur Allah, maka ini syirik, enggak boleh. Seakan-akan ada yang muncul dari Allah seperti Allah melahirkan sesuatu. Faham? Maka tidak boleh kita bilang Muhammad nur adalah dari nur Allah. Sebagaimana keyakinan sebagian orang, saya sudah bantah dalam ceramah khusus di antara pemahaman yang keliru mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur dan nurnya berasal dari nurnya Allah. Jika maksudnya berasal dari nur zat Allah, maka ini tidak benar karena itu merupakan kesyirikan. Seakan-akan potongan dari sifat Allah kemudian jadi makhluk namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama menafsirkan nur dengan hidayah, ya. Dengan hidayah itu secara maknawi nur sama dengan hidayah, ya. Seperti wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak jadikan bagi dia cahaya, maka dia tidak punya cahaya. Yaitu kalau Allah tidak kasih hidayah, maka dia tidak akan bisa dapat hidayah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur dalam surat An-Nur. Siapa yang tidak Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia tidak akan bisa dapat hidayah. Yaitu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak beri hidayah, maka dia tidak punya hidayah. Faham sampai sini? Ini makna dari nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang memiliki sifat cahaya dan dia yang menciptakan cahaya dan dia yang beri hidayah kepada penghuni langit dan bumi. Semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib? Paham? Kita lanjut ya. Paham tidak? Maksudnya kalau kita baca kita ngerti maksudnya apa ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Taib, kita lanjut. Berikutnya kita puji Allah dan mengatakan walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa fihin, dan segala puji bagimu. Dan di antara sebab kami memuji Engkau ya Allah, Engkau adalah pengurus seluruh langit dan bumi dan apa dan penghuni keduanya. Qayyim maknanya sama dengan qayyum. Kita sering baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah dan Dia Maha hidup dan Maha qayyum. Qayyum maknanya Maha mengurusi. Yang Maha mengurusi berarti Dia qaimun bi nafsihi, tegak sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Allah tegak sendiri, tidak butuh yang lain. Dia ghaniyun bi nafsihi, tidak butuh kepada yang Dia Maha sempurna sebelum ada apa-apa selain Dia, sebelum ada makhluk. Maka Dia qaimun bi nafsihi, muqimun li ghairihi, yang menegakkan yang lainnya. Ini maknanya qayyum, yaitu menegakkan yang lain. Kalau tanpa Allah maka tidak ada yang tegak. Langit dan bumi segala isinya tidak ada yang tegak, tidak ada yang bisa beraktivitas. Semua yang membuat mereka bisa beraktivitas, berjalan, tegak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebut dengan qayyim atau qayyum. Seperti Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena kalau Allah ngantuk, tidur, Allah enggak bisa ngurus makhluknya. Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi syan. Kata Allah, kullu yaumin huwa fi syan. Allah setiap hari dalam kesibukan, dalam kegiatan. Allah tidak pernah berhenti kegiatannya. Namun tidak seperti kita. Kita kalau makhluk baru punya berapa kegiatan kita sudah bingung, tidak bisa kegiatan. Tapi Allah semuanya mudah. Allah bisa memberi rizki dalam satu waktu kesekian miliar makhluknya tanpa susah baginya. Dalam satu waktu Allah bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki, memajukan, memundurkan dalam satu waktu, tapi tidak ada susah bagi Allah karena Dia Al-Qayyum. Dia adalah Al-Qayyum. Makanya Allah memuji dirinya dalam surat Ar-Rahman, kata Allah,
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kegiatan. Dalam kesibukan, itu mengurus sana, mengurus ini karena dia adalah Al-Qayyum. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Karena kalau ngantuk kacau. Apalagi kalau tidur, siapa yang ngurus alam semesta? Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Dia Maha hidup. Manusia hidupnya lemah. Karena hidupnya lemah, dia butuh istirahat, dia butuh tidur, butuh ngantuk. Adapun Allah hidupnya maha sempurna, tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian, maka tidak ada ngantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Lahu ma fis samawati ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi sya'." Kemudian kata Allah, "Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma." Tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ini mengenai pengaturan. Tidak susah bagi Allah untuk mengatur langit dan bumi, menjaga langit dan bumi. Innallaha yumsiku samawati wal ard an tazula. Allah menahan langit dan bumi agar tidak hilang, agar tidak rusak, agar tidak hancur. Allah yang ngurus dan Allah tidak capek sama sekali. Sebenarnya pada hari kiamat juga Allah ngurus langit dan bumi. Kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah berfirman, wala ya'uduhu, tidak susah bagi Allah untuk mengurus langit dan bumi beserta isinya. Wa huwal aliyul azim, dia maha tinggi dan maha agung. Bumi dan langit kecil, Allah di luar alam semesta, semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngaturnya sangat mudah, tidak ada yang susah bagi Allah. Maka Allah hilangkan salah persepsi tentang Allah. Allah mengatakan wala ya'uduhu, tidak sulit bagi Allah untuk mengurus langit dan bumi. Kalau kita enggak bisa, ngurus istri aja susah. Bilang A lari ke B, bilang B lari ke C, bilang ke B lari ke A lagi. Begitu tidak Bapak-bapak? Tidak ya, tidak jarang. Ngurus anak susah. Kita baru ngurus keluarga susah, belum ngurus negara tambah berat. Gimana ngurus seluruh manusia tambah berat lagi. Gimana ngurus hewan-hewan, gimana ngurus cacing-cacing, gimana ngurus ikan-ikan. Gimana ngurus penghuni langit dan seterusnya. Bagaimana bisa mengkompromikan semuanya, bisa mengatur ekosistem, bisa mensinkronkan antara matahari, rembulan, bintang-bintang. Ini enggak bisa. Kita sangat lemah. Manusia sangat lemah. Baru dikasih kenyang langsung ngantuk. Mosok jagoan. Aduh. Lemah. Adapun Allah qayyim sama. Huwal hayyu al qayyum. Maka kita muji Allah, kita mengatakan walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi. Engkau segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau lah pengurus langit dan bumi, wa man fihin, dan Engkau pengurus apa yang ada di langit dan bumi, termasuk di antaranya diriku. Engkau yang ngurus diriku ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini bangun di tengah malam, Engkau pengurus diriku ya Allah. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, dan segala puji bagimu. Engkau adalah Rabb, yaitu Rabb maknanya pengatur. Rububiyah Allah mencakup, sering kita sampaikan, rububiyah Allah itu mencakup Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Rabb itu namanya Rabb. Seperti kalau bahasa kita mirip-mirip orang tua kita yang mentarbiyah kita. Itu maknanya mirip dengan Rabb. Rububiyah dengan tarbiyah maknanya mirip. Orang tua kita yang itu ngurusin kita, yang ngaturin kita, yang bangunkan kita, sekolahin kita, biayai kita masih kecil, yang ceboin kita, yang itu namanya tarbiyah. Makanya kalau kita berdoa kama rabbayani shaghira. Sebagai mereka berdua capek ngurusin kita ketika masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengatur dunia maupun di akhirat. Di akhirat sangat dahsyat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan alam semesta, mengganti langit dengan langit yang baru, mengganti bumi dengan bumi yang baru pada hari kiamat kelak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Allah kemudian bangkitkan manusia dari tulang belulang, kemudian tumbuh badan mereka, kemudian keluar. Kemudian mereka keluar di kuburan mereka. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Ketika mereka keluar dari kuburan dengan cepat, tahu-tahu mereka dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, kemudian bangkit dari kuburan dengan kebingungan, kemudian menuju ke arah suara yang menyuruh mereka.
Setelah itu Allah menghimpun mereka dari awal sampai akhir. Ini tidak ada yang bisa ikut-ikutan, malaikat enggak ada. Semuanya hanya bisa ngelihat. Semuanya Allah kerjakan sendiri. Dan dia adalah Rabb pada hari kiamat kelak. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Hewan-hewan juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal wuhusyu husyirat. Kata Allah ketika binatang-binatang buas dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Allah illa umamun amsalukum wa ma wala ta'irin bijanahi illa umamun amsalukum ma faratna wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin. Ya. Tidak ada hewan melata dan tidak ada burung pun, kata Allah illa umamun amsalukum. Kecuali umat-umat seperti kalian. Kemudian kata summa ila rabbihim yusyarun, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rabb, pengatur. Makanya kalau kita berdoa kita bilang ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbi, karena dia yang ngatur kita. Baik. Kemudian kita puji Allah kita mengatakan walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard. Ya Allah, segala puji bagimu, semua kerajaan adalah milikmu. Langit dan bumi semuanya milikmu. Makanya kalau kita kena musibah kita bilang apa? Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Harta kita diambil kita bilang harta milik siapa? Allah. Anak kita diambil kita bilang milik siapa? Milik Allah. Kalau kita diambil yang bilang istri kita inna lillahi. Kita juga milik apa? Allah. Allah ambil kapan-kapan terserah Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Seluruh langit dan bumi warisan kembali kepada Allah karena dia Allah yang memilikinya. Anta laka mulkus samawati wal ard wa man fihin. Bagimu kerajaan langit dan bumi. Maka kita mengatakan lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang di tangannya segala kerajaan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang baginya kerajaan langit dan bumi. Ya. Kalau kita talbiyah kita bilang innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya kerajaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada namanya diberi hak otonomi. Nyi Roro Kidul menguasai pantai selatan, enggak ada ya. Dewa ini menguasai Gunung Anu, enggak ada. Dewi Sri menguasai padi, enggak ada. Ya. Semuanya milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu dalam penguasaan alam semesta. Alam semesta hanya milikmu sendiri. La syarikalaka wahdaka, hanya milik engkau sendiri ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Kita puji Allah karena semua alam semesta hanyalah milik Allah. Kemudian kita puji lagi, kita mengatakan walakal hamdu anta malik. Beda dengan mulk dengan malik. Kalau malik artinya raja. Engkau adalah raja langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Raja penghuni. Apa itu raja? Raja pemilik. Raja itu pemilik. Raja itu pengatur, pemegang kuasaan kendali, hukumnya berlaku, itu raja yang benar. Kalau raja-rajaan atau raja dunia, banyak hukumnya tidak berlaku. Banyak hukumnya tidak mencakup seluruhnya. Banyak sering dia ditentang, banyak dia didemo, banyak dia digulingkan. Itulah raja-raja dunia. Allahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang menentukan hukum, tidak ada yang bisa protes terhadap hukumnya. Itu raja yang benar dan dialah maharaja. Dialah maharaja. Yang berlaku hanyalah keputusan Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keburukan tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Jika tidak ada izin tidak akan berlaku di bawah kekuasaannya karena dia raja yang sesungguhnya. Ini raja dunia banyak kekurangan. Raja dunia banyak kekurangan. Banyak kekurangan enggak? Banyak. Dia tidak bisa menjalankan seluruh hukumnya. Dia butuh dengan menteri-menteri. Dia butuh dengan penasihat-penasihat. Dia mungkin bisa ditipu sama penasihatnya. Mungkin dia bisa dikhianati oleh bodyguardnya. Dan begitulah raja-raja dunia. Adapun Allah, anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah raja langit dan bumi dan raja manusia, raja malaikat, raja semuanya. Taib itu pujian yang keempat tentang nama-nama Allah. Anta nurus samawati wal ard, anta qayyimus samawati wal ard, anta rabbus samawati wal ard,
laka mulku samawati wal ard, anta malikus samawati wal ard. Setelah itu nama Allah yang lain yaitu Al-Haq. Al-Haq. Walakal hamdu antal haqqu. Perhatikan, antal haqqu. Nama di antara nama Allah adalah Al-Haq. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Dalam Al-Qur'an banyak disebut Allah adalah Al-Haq yang Maha benar. Yang Maha benar. Apa makna Al-Haq? Maknanya banyak. Di antaranya Al-Haq adalah Maha abadi. Tidak ada yang batil. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah sebagian perkataan seorang penyair, ketahuilah selain Allah akan sirna, akan sirna. Semuanya fana. Yang tidak fana hanyalah siapa? Al-Haq. Dia yang Al-Haq yaitu tidak akan fana, dia adalah abadi. Di antara mana? Al-Haq. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Wa kullu ni'matin la mahalata za'ilu. Dan seluruh nikmat akan sirna kecuali nikmat surga. Benar atau tidak? Nikmat dunia akan sirna enggak? Sirna. Kalau bukan nikmatnya yang sirna, penikmatnya yang sirna. Kalau bukan nikmatnya yang sirna, penikmatnya yang sirna. Kadang nikmatnya enggak sirna, penikmatnya enggak sirna, sudah tidak bisa menikmati. Benar atau tidak? Nikmatnya ada, penikmatnya ada, tapi sudah tidak bisa nikmati. Kenapa? Sakit-sakitan. Kenapa? Giginya ompong. Manusia lemah. Antal haq, engkau adalah maha benar. Maha benar bukan dugaan, tidak seperti sembahan-sembahan selain Allah, hanyalah dugaan-dugaan. Waruddu ila Allahi maulahumul haq. Maka mereka dikembalikan kepada Tuhan mereka yang maha benar. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah persangkaan tidak benar, sebagian perkataan Ibnu Jarir rahimahullah taala. Kemudian dia al-haq, dia yang berhak disembah. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah tidak berhak untuk disembah. Nabi Isa tidak berhak disembah, Bunda Maria tidak berhak untuk disembah, malaikat Jibril tidak berhak untuk disembah. Malaikat Israfil tidak berhak untuk disembah, malaikat Mikail tidak perlu disembah. Sunan Kalijaga tidak boleh disembah. Para sunan tidak boleh disembah, para wali tidak boleh disembah. Mayat-mayat tidak boleh disembah. Yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya semua yang dari Allah adalah benar. Karena Allah hak, maka semua yang Allah tetapkan adalah benar nyatanya. Hak bisa maknanya adalah ada, seperti kita mengatakan al-haqqah, mal-haqqah. Di antara nama hari kiamat al-haqqah, benar-benar ada, benar-benar akan terjadi. Maka hari kiamat namanya di antaranya al-haqqah, maknanya benar-benar terjadi. Ini pujian kepada Allah. Setelah itu Allah perinci. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq. Janji Allah pasti benar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janjimu adalah benar. Wa qauluka haq, dan firmanmu adalah benar. Semua ayat-ayat Al-Quran pasti benar. Semua janjimu pasti benar adanya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih apa janjinya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'uka haq. Pertemuan denganmu pasti benar. Kata Allah, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabbnya, maka beramallah soleh dan jangan berbuat syirik. Dia akan bertemu dengan pertemuan yang indah. Bertemu dengan pertemuan yang indah. Maka bertemu dengan Allah pasti. Setiap kita pasti akan bertemu dengan Allah. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Pada hari kiamat kala Allah datang ke padang mahsyar
diiringi oleh para malaikat bersaf-saf. Untuk apa? Li faslil qada, untuk mulai persidangan. Maka semua akan dipanggil untuk disidang. Sidang. Wal jannatu haq, surga benar adanya dan surga sudah ada. Surga sudah ada. Wan naru haq, dan neraka juga benar adanya, bukan hanya kiasan, bukan majas sebagaimana perkataan sebagian orang yang mengingkari adanya surga dan neraka. Surga ada, neraka ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari tersebut neraka didatangkan. Neraka udah ada, sekarang pun udah ada. Baru didatangkan pada hari kiamat kelak. Surga pun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, maka surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka didekatkan. Ketika seorang sahabat berperang di Gunung Uhud, dia mengatakan, "Inni ajidu rihal jannati min qibali Uhud." Aku mencium aroma wangi surga dari arah Gunung Uhud. Kemudian dia maju meninggal dunia dalam pertempuran. Surga sudah ada. Ini perkara gaib tapi ada. Tapi ada. Wan naru haq, dan neraka juga sudah ada. Wan nabiyyuna haq, dan para nabi juga benar. Para nabi seluruhnya benar. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan nabi-nabi lain semuanya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun yang tidak Allah ceritakan. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para rasul ada yang kami ceritakan, dan di antara para rasul ada yang tidak kami ceritakan. Rasul sangat banyak, kita enggak tahu. Tapi semuanya benar. Yang Allah ceritakan tentang mereka semuanya benar. Setelah Allah menyebutkan para nabi benar, Allah mengkhususkan Rasulullah mengkhususkan dirinya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Kita beriman kepada seluruh para nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun rasul dari rasul-rasul Allah. Semuanya kita imani. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa batil, Isa tidak hak. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang Nasara mengatakan Muhammad tidak hak. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Islam, semua nabinya benar, semua nabi benar. Musa benar, Isa benar, terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Setelah itu wasa'atu hak, hari kiamat. Hari kiamat namanya banyak. Namanya banyak. Di antaranya as-sa'ah. Nama-namanya banyak. Seperti misalnya al-haqqah. Misalnya at-tammah. Misalnya as-sakhah. Misalnya yaumut tanad. Misalnya yaumul hasrah. Banyak, setiap nama mengandung makna. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Ini nama-nama hari kiamat. Di antaranya as-sa'ah. Kalau al-haqqah maknanya pasti terjadi. Ini sederhana ya. Al-haqqah pasti terjadi. Yaumut tanad, hari mereka saling memanggil antara manusia di hari kiamat kelak. At-tammah, malapetaka yang menimpa semuanya. Tidak ada yang bisa lolos dari at-tammatul kubra, malapetaka yang melipati semuanya. As-sakhah, yaitu tiupan sangkakala yang buat orang mati. Fa idza ja'ati sakhah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semuanya mati gara-gara tiupan sangkakala. Kemudian ditiupkan lagi, kemudian orang bangkit. Itu hari di mana terdengar suara sangkakala sangat keras. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Semua orang menyesal pada hari tersebut. Al-qari'ah, yaitu yang mengetuk hati, yang menakutkan hati. As-sa'ah maknanya adalah yang terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu namanya as-sa'ah. Was-sa'atu haq. Tiba-tiba terjadi hari kiamat. Di antara rahmat Allah, tentunya Allah kasih tanda-tanda hari kiamat, tanda besar, tanda kecil. Tapi hari kiamat terjadi dengan tiba-tiba. Paham Ibu? Kita lanjutkan.
Setelah itu seorang bertawassul dengan totalitas sebagai hamba. Ini totalitas sebagai hamba. Sebagai hamba. Perhatikan. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepada Engkau lah, hanya kepada aku berserah diri. Berserah diri. Karena berkaitan dengan iman, maka ini terkait dengan yang zahir. Berserah diri maksudnya apa? Lisanku, mataku, penglihatanku, pendengaran, punggungku, fikiranku, semuanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Allahumma laka aslam. Yaitu aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Seperti doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu ilaika, aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa aljahtu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan minka ilaik, la malja wa la manja minka ila ilaik. Nah, kalau orang mengatakan Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku pasrahkan segala urusanku kepadamu, aku pasrahkan segala tubuhku kepadamu, seharusnya tidak bermaksiat. Kalau kita serahkan mata kita kepada Allah, kita enggak bakalan lihat macam-macam. Tapi namanya manusia. Kalau kita serahkan pendengaran kita hanya kepada Allah, kita tidak dengar macam-macam. Kita hanya mendengar sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi setelah itu wa alaika tawakkaltu, dan Allah hanya kepada aku bertawakal. Dalam segala urusan aku bertawakal kepadamu. Ini saya sering sampaikan, seorang berusaha setiap aktivitasnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bertawakal. Minimal dia mengatakan apa? Bismillah. Minimal kalau dia enggak hafal doa bilang bismillah. Kemana mana naik mobil, turun dari mobil, mau apa bilang bismillah. Kalau bisa hafal doa. Kalau enggak bisa minimal bilang apa? Bismillah. Itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya selalu bergantung kepada Allah. Seperti kata Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau sandarkan urusanku kepada aku meskipun yang sekejap mata. Kita enggak boleh pede dengan kemampuan kita. Kemampuan kita ini enggak ada apa-apanya, kita ini enggak bisa apa-apa. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk tawakal, yaitu kita mengakui kita hanya bisa berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, ya. Jangan bersandar kepada kepintaran. Kepintaran yang kasih pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa bertawakal. Ngurus anak bertawakal, ngurus istri bertawakal, ngurus dagangan bertawakal, belajar bertawakal, mau salat malam tawakal, mau haji tawakal, mau umrah tawakal. Semuanya tawakal. Agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim, wa tawakkal 'al hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, sangat sayang kepadamu. Jangan salah bertawakal. Tawakal kepada teman kadang dibohongin. Tawakal kepada bos kadang dilupakan. Tawakal pada istri ternyata berkhianat. Tawakal kepada anak ternyata bandel. Tawakal pada diri sendiri ternyata lemah. Jago tahu-tahu ngantuk, habis makan ngantuk gimana? Tawakal kepada Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, tidak ngantuk, selalu mengawasi diri kita. Itulah tempat kita bertawakal, tidak lalai dari kita sedetik pun. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakal kepada yang Maha Perkasa, bukan Maha yang tidak perkasa. Saya punya teman tawakal jenderal bintang 1. Hebat. Begitu ketemu jenderal bintang 3, hilang jenderalnya. Ternyata dia lemah di bawah jenderal bintang 3. Oh, saya punya teman jenderal bintang 4, jago. Begitu ketemu istrinya, ternyata istrinya bintang 5. Manusia lemah. Tawakal sama Allah, jangan pada manusia. Manusia sering berkhianat. Tawakal dia lupa. Repot. Setelah bertawakal kepada Allah hati, silakan berusaha. Kontak sana, kontak sini boleh. Tapi hati tawakal kepada Allah. Al Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang sangat sayang kepadamu lebih daripada ibumu kepadamu. Terus bertawakal kepada siapa? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kita beriman, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kami bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa bika amantu, dan kepada Engkau lah kami beriman. Beriman kepada Engkau ya Allah, beriman kepada rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Hanya Engkau yang berhak disembah. Hanya Engkau yang mengatur alam semesta. Kita tidak berbuat syirik sama sekali. Iman kepada Engkau ya Allah, dengan iman kepada Allah yang sempurna. Wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau lah aku kembali. Aku bertobat. Setiap ada masalah aku kembali kepadamu. Setiap ada masalah aku bilang ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah. Gambarannya seperti anak kecil. Kalau kita anak kecil dipukul, mama, ya kan? Itu kalau anak kecil. Kalau kita setiap ada masalah bilang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Itu namanya selalu kembali kepada Allah. Ketika bermaksiat apalagi? Kembali kepada Allah. Ya Tawwab, ya Ghafur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik adalah selalu kembali kepada Allah. Selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika anabtu, kepada Engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu, aku bisa berdebat, bersengketa dengan Engkau, hanya Engkau yang bisa menolongku. Wa bika khasamtu. Wa ilaika hakamtu, dan aku hanya berhukum kepada Engkau. Apapun masalah, aku tidak ikut hawa nafsuku. Aku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika ada Al-Quran Sunnah, maka aku tunduk. Karena kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah aku berhukum. Ilaika hakamtu. Kembali selalu pada Al-Quran Sunnah. Ini semuanya ada tawassul dengan amal hamba. Tawassul dengan amal hamba. Yaitu ya Allah, aku Islam, aku iman, aku tawakal, aku inabah, dan seterusnya. Setelah memuji Allah tadi dengan pujian yang banyak, setelah bertawassul, jadi kita tawassul apa? Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amalan seorang hamba. Baru memajukan permohonan. Apa permohonannya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permohonannya. Baik. Maka ini kan maka ya Allah, setelah aku mujimu, setelah aku bertawassul hanya kepada Engkau tempat aku kembali. Kalau begitu ya Allah, faghfirli ma qaddamtu. Ampunilah dosa-dosa laluku. Banyak sekali. Dosa masa lalu. Wa ma akhartu, dosa masa depan. Apa maksudnya dosa depan, ibu-ibu? Maksudnya apa dosa masa depan? Di antaranya dosa yang akan aku lakukan. Yang akan pasti aku lakukan. Namanya manusia. Kita pasti berdosa enggak? Pasti. Sudah menghindar pasti berdosa. Mau tidak mau pasti aku berdosa ya Allah. Kalau gitu ampunilah dosaku. Aku mengajukan permohonan ampun sebelum aku lakukan. Bukan sengaja berdosa, tapi namanya manusia pasti terdominasi oleh hawa nafsunya. Pasti sekali-sekali kepo pingin tahu. Pasti sekali-sekali maksiat. Mau secanggih apapun dia pasti terjatuh dalam apa? Kemaksiatan. Dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Betapa sering hawa nafsunya yang menawannya. Tidak bisa apa-apa. Manusia lemah. Makanya wa ma akhartu, yaitu dosa-dosa yang pasti mau tidak mau akan aku lakukan. Ada yang mengatakan wa ma akhartu maksudnya adalah dosa-dosa jariyah yang mungkin timbul. Yang mungkin ada akibat diriku setelah wafatku. Mungkin dulu kita pernah ngajarin orang macam-macam. Setelah kita mati, dosa masih jalan. Ya Allah, ampunilah aku. Dulu aku yang ngajarin dia main gitar, ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Dan macam-macam dosa banyak. Dulu aku yang ngajarin dia bagaimana menjebol misalnya hacker menjebol bank atau yang lainnya. Aku yang ngajarin ya Allah. Ampunilah diriku. Ya Allah, dulu aku sutradara film panas ya Allah.
Sekarang film ini nonton jutaan orang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kalau dulu aku bermaksiat membuka auratku, yang mandang sudah jutaan, viewersnya sudah jutaan orang melihat auratku. Ampuni dosa-dosaku, hambamu lemah, tidak ngerti dulu mengikuti hawa nafsu. Maka ambillah dosa-dosa hamba ini. Wa ma akhartu, itu dosa-dosa yang mungkin muncul jariyah setelah aku meninggal dunia. Ini mungkin banyak saja. Mungkin kita ngajarin anak enggak benar, anak itu kemudian jadi bajingan gara-gara kita yang salah ngarahkan. Dosa tersebut muncul dampak gara-gara kita. Benar, wala taziru wazratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, tetapi dia menanggung dosa akibat yang dia lakukan. Bisa jadi dosa jariah dampak dari yang dia lakukan. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku lakukan diam-diam. Ini paling banyak. Inilah manusia. Diam-diam sendirian, lagi safar sendirian, lagi buka HP sendirian, lagi buka laptop sendirian, lagi di hotel sendirian, ngeri. Ujian banyak, cobaan banyak. Ketika orang bersendirian, setan datang. Maka Rasulullah mengatakan, rakiban syaitanan. Rakib syaitan, musafir sendiri syaitan. Kenapa? Setan mudah menggoda dia. Setan mudah menggoda. 2, Rasulullah masih melarang 2. Kalau bisa 3 atau lebih minimal 2. Kalau bisa 3 lebih baik. Karena 2 pun masih tergoda. Ada teman, saya selalu ingat cerita dia sudah meninggal rahimahullah kena Covid. Pas pulang dari luar negeri, kerja luar negeri. Mampir suatu daerah. Mereka berdua, teman saya bilang, "Ayo ini lagi promo. Murah meriah, 13 wanita bisa digauli dengan bayaran sekian ribu dolar. Ini lagi promo, kapan lagi?" katanya. Subhanallah. Kata dia, saya goyang ketika itu. Habis ini umroh lah. Subhanallah, dia bilang akhirnya saya tinggalkan Ustaz. Teman saya masuk. Kapan lagi promo masuk maksiat. Tapi kalau banyak orang mungkin takut, malu, takut dikasih tahu ke istrinya. Akhirnya meninggal juga. Oleh karenanya betapa sering orang terjerumus dalam maksiat tatkala bersendirian. Kita bilang, "Wa ma asrartu", dosa yang aku lakukan tatkala bersendirian. "Wa ma a'lantu", dosa yang aku kerjakan secara terang-terangan. Kemudian, "Wa ma anta a'lamu bihi minni", dan dosa yang lebih kau tahu daripada diriku. Banyak sekali dosa yang aku sudah lupakan. Kita ini sering lupa dengan dosa-dosa kita. Allah mengatakan, "Ahsahullahu wa nasuh". Allah liput semua, Allah catat semuanya sementara mereka lupa. Kita kalau ditanya sudah berapa orang kita gibahi, kita lupa. Sudah berapa orang kita ejek, kita lupa. Siapa saja yang kita sindir, kita lupa. Siapa saja yang kita rendahkan, kita lupa. Siapa saja yang kita sombong kepada dia, kita lupa. Betapa banyak orang hina, kita lupa. Banyak. Kita udah nggak ingat saking banyaknya. Mau suruh ingat satu-satu udah nggak bisa, nggak mampu. Maka kita bilang, "Mama anta alamu bihi minni", dan dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ini juga nama-nama Allah, al-muqaddim wal muakhir. Engkau yang memajukan, engkau yang mengakhirkan. Maknanya itu engkau adalah penentu yang menentukan maju ke nur, yang berhasil enggak berhasil hanyalah engkau. Maksudnya engkau adalah penentu hidupku, penentu nasibku. Engkau adalah penentu segalanya terkait dengan diriku. La ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Yang memiliki sifat-sifat inilah yang berhak disembah. Adapun selain engkau tidak ada yang berhak disembah, karena tidak ada yang muqaddim dan muakhir kecuali engkau. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa terakhir, doa istiftah. Mudah-mudahan kita bisa hafalkan doa tersebut. Ibu-ibu siap hafal? Ayo kita baca ulang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard
wa man fihin. Lakal hamdu. Antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Barakallahu fikum. Baik, demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.